Ternyata pemilih di Indonesia, khususnya milenial, 62% dari mereka mayoritas itu menganggap perempuan sudah bisa jadi pemimpin di Indonesia. Yang ada persoalan kan pemimpinnya pemimpin publik, bukan pemimpin agama, jadi nggak ada persoalan juga. Gitu. Itu jadi nggak usah alergi. Kalau nanti tiba-tiba Anies puan, jangan kaget. Jangan kaget. Yang penting Aniesnya presiden. Apapun makannya, minumnya tetap teh botol. Coba next. Ini paling menarik deh menurut saya nih. Bayangin, secara sosial 62% dari milenial yang kita taruh rata-rata sampai 70 juta jumlahnya itu pernah memberikan donasi sosial. Ngerti nggak maksud saya? Pernah, dan mereka senang gitu loh memberikan donasi sosial. Dari 62% itu 87% masih donasi langsung, ngasih langsung. Ada yang datang ke ke yayasan, ada yang datang ke masjid, ada yang naruh di Baitul Mal, ada yang naruh di mana. 87% dari 62% orang milenial yang sering memberikan donasi itu masih donasi langsung. Cuma 13% yang donasinya online karena malas jalan. Dan saya yakin ini orang menengah ke atas. Kalau menengah dan menengah ke bawah, saya yakin donasinya langsung. Termasuk di 87%. Ini artinya apa? Milenial itu udah menyumbang. Jadi dalam konteks campaign kita nggak punya duit. Pertama, isunya coba bikin isunya lingkungan. Isu lingkungan kita jual produk-produk yang basisnya ekologis. Misalnya tadi bikin produk misalnya gelas gambar Anies bagus tapi bahannya recycle. Bikin sedotan besi tapi dibikin ada gambar-gambarnya bagus atau bungkusnya yang bagus misalnya. Nah mereka mau tuh, udah mereka suka dengan isu lingkungan, mereka mau beli dan mereka doyan nyumbang ternyata. Senang mereka nyumbang, tapi donasinya langsung. Jangan nipu, barangnya masih ada, kegiatan masih clear, kegiatan masih nyata, baru milenial mau nyumbang. Karena 82% dari 62% milenial yang doyan nyumbang itu donasi langsung, datang langsung. Cuma 13% yang donasi online. Jadi kita bisa.com segala macam cuma 13% dari milenial yang suka nyumbang. Ini temuan-temuan yang menurut saya penting untuk kita ketahui, sehingga kalau memang targetnya milenial, apalagi teman-teman nih targetnya milenial yang masih paham soal data ini, sehingga membangun isu, mendorong isu yang mau dibangun di kalangan milenial, kemudian gerakannya bentuknya seperti apa, pendanaannya bagaimana, itu mudah gitu karena basisnya data survei yang akurat. Nah ini prioritas milenial dalam hidupnya. Ini menarik nih. Nabung 85%. Pengen dapat gaji yang lebih gede 79%. Ini mah nggak milenial doang, aki-aki punya gitu. Ya Bu ya. Nyenengin orang tua 78%. Bayangin Pak Ibu. Milenial itu priority hidupnya. Salah satunya nyenengin orang tua. Jadi kalau mau anak-anaknya itu pada milih Pak Anies, deketin orang tuanya. Deketin orang tuanya. Supaya orang tuanya memang akhirnya jadi pendukung Pak Anies, dia bisa mendrive anak-anaknya untuk memilih Anies. Itu temuan survei yang langsung Pak Presiden sampaikan ke saya. Target boleh anak muda, target boleh milenial. Tapi di kalangan penduduk menengah, dari kelas menengah dan menengah atas sedikit sampai ke bawah, itu peran orang tua, patronisme orang tua masih menentukan pilihan politik. Jadi kalaupun target anak muda, pikirin bagaimana caranya itu bisa masuk ke rumah-rumah. Mindset itu, isu-isu politik kampanye itu harus masuk ke rumah. Itu Pak Presiden yang nyampaikan langsung. Nah, yang menarik, 72% dari milenial itu pengen jadi lebih religius. Jadi orang makin alim, makin soleh itu bukan dominasinya
punya orang aki-aki doang. Ternyata anak muda pun punya gitu prioritas dalam hidupnya itu becoming more religious, semakin soleh. Artinya apa? Isu-isu daripada milenial 27-28%, sekitar 75 juta orang. Jadi dua kelompok ini sebetulnya kenapa akhirnya banyak kalau di data demografi kita, ini kelompok ini itu yang ada di tengah, tapi bentuknya besar. Jadi kalau demografi Indonesia itu bentuknya jadi begini dia, kerucut dan gemuk kan di tengah. Jadi kelompok produktif, umur produktif itu ada yang paling besar, paling dominan, paling mayoritas di Indonesia sekarang ini. Itu kenapa kita disebut masuk dalam masa bonus demografi namanya, di mana kelompok yang mandiri itu jauh lebih banyak daripada kelompok yang punya ketergantungan, yaitu orang tua dan anak-anak. Logikanya mestinya Indonesia sejahtera, logikanya, karena kelompok warga penduduk produktif, umur produktif itu jauh lebih banyak daripada kelompok yang punya ketergantungan. Nah, persoalannya hari ini apakah itu jadi manfaat atau nanti tahun 2045 justru akan jadi musibah, karena yang tadinya kelompok produktif itu mulai banyak nanti masuk ke kelompok ketergantungan, dan akhirnya nanti kelompok produktifnya akan kecil, jadi begini nanti bentuknya begini tuh. Jadi kelompok anak-anak dan kelompok orang tua itu akan jauh lebih banyak daripada kelompok yang produktif. Menurut saya perlu dibahas itu adalah soal opini milenial tentang toleransi beragama. Jadi menurut milenial, toleransi beragama di Indonesia itu cukup baik. Ditanya, setuju nggak kalau toleransi beragama di Indonesia itu baik? 68%, hampir 70% menjawab setuju. Artinya sebetulnya tidak pernah jadi masalah besar soal-soal yang disebut, yang ditakut-takutin, yang menjadi bahan untuk fear mongering kepada Anies Baswedan dan kelompoknya, dibilang politik identitas segala macam. Ternyata menurut salah satu kelompok penduduk warga negara terbesar itu nggak pernah ada gitu. Toleransi beragama itu nggak pernah jadi masalah di Indonesia. Ini kan cuma ditakut-takutin. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah on track. Bahwa yang digembar-gemborkan bahwa ini ada politik identitas, kemudian perpecahan, ternyata secara faktual di kalangan milenial sebagai warga negara yang paling besar jumlahnya itu nggak pernah jadi masalah sebetulnya. Walaupun diterus-terusin. Tapi ada satu isu yang menurut saya itu sangat menarik, yang itu diambil oleh Mas Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai gubernur. Salah satu pembeda Mas Anies dengan Presiden Jokowi atau program pemerintah pusat, kemudian juga dengan kepala daerah yang lain adalah Mas Anies sangat concern dengan isu lingkungan, ya, program-programnya kayak misalnya dia menghentikan normalisasi kali karena hanya itu bentuknya hanya cuma proses pembetonan sungai aja, sungai dibikinin jalan tol gitu karena dibeton kiri kanannya. Tadi juga dibuat naturalisasi, di kiri kanan sungai itu diberikan tempat bermain sehingga ketika banjir air bisa meluap ke kiri dan ke kanan. Jadi dia nggak langsung jalan ke hulu. Jadi wilayah jadi asing. Kemudian banyak taman-taman yang dibuat yang kalau kering dia jadi taman bermain, tapi kalau hujan dia jadi tempat penampungan air. Yang disebut tempat parkir air itu benar tempat parkir air. Orang yang nggak paham aja nggak tahu, bilang bahwa apaan sih tempat parkir air itu bercanda. No, parkir air itu perlu parkir tuh, Pak. Karena kalau dia meluncur terus ke hulu, nggak akan sanggup sungai nampung debitnya. Jadi dia perlu tempat parkir sementara. Nah itu yang disebut naturalisasi. Daerah sepadan sungai itu dibebaskan, ya, dihijaukan, memang tempat untuk ketika air meluap, debit air. Sungai sudah tidak pernah mampu menampung debit air, dia ke kiri dan ke kanan. Itu dan nature-nya sungai gitu, secara alami akan begitu. Nah dia sangat concern dengan isu lingkungan, dan itu sangat-sangat masuk dengan apa yang dipikirkan oleh milenial dan generasi Z, bahwa mereka sangat punya
kalau bicara perubahan iklim mereka tuh sangat apa namanya, sangat peduli dengan isu-isu soal perubahan iklim misalnya. Kemudian menurut mereka juga mayoritas dari mereka menganggap perubahan iklim itu isu yang penting untuk negara ini, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harusnya banyak mengarah ke sana. Makanya pada saat Mas Anies jadi gubernur, kemudian concern terhadap lingkungan itu yang tinggi, sehingga dukungan itu sebetulnya sangat kuat di lapangan. Sehingga approval rate harus apa? 70% dari milenial merasa mereka merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab untuk meringankan akibat dari perubahan iklim. Artinya, itu potensi besar. Kalau mau dikaitkan dengan campaign, political campaign, itu potensi besar isu lingkungan ini dibangun untuk membangun engagement, membangun keterikatan, membangun bonding dengan milenial untuk bisa ikut dalam kampanye kita menggunakan isu lingkungan.